Dua handphone ini punya range yang mirip-mirip lah, tapi bedanya yang satu pakai chipset 5G, yang satunya pakai chipset 4G. Pasti ada plus minus, dan di sini kita akan bahas. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range hampir sama, yaitu Vivo T1 5G versus Infinix Zero 20. Kira-kira plus minus dari handphone ini apa aja? Let's check this out. FYI, untuk SRP-nya saat video ini diambil, Vivo T1 5G untuk varian 8/128GB ada di 3,4 juta kurang 1000 dan di reseller startnya dari 3,1 jutaan. Sedangkan di Infinix Zero 20 varian 8/256GB SRP-nya di 3,6 juta kurang 1000 dan di reseller startnya dari 3,4 jutaan. Kemudian untuk desain kedua handphone ini cukup senada. Kedua HP ini bodi materialnya sama-sama menggunakan bahan plastik dan keduanya sama-sama berfinishing doff dan lumayan resisten terhadap bekas sidik jari. Cuma Infinix Zero 20 punya keunggulan di mana frame HP ini terbuat dari metal, sedangkan Vivo T1 5G tetap dari plastik. Desain pinggirnya juga sama-sama mengotak. Kemudian untuk frame kameranya juga cukup senada. Vivo T1 5G platformnya cukup bumpy dengan dua lensa besar dan satu lensa kecil, kemudian ada flash di sampingnya. Kalau di Infinix Zero 20, platformnya tebal banget dengan bentuk persegi. Di dalamnya ada dua lensa besar di kiri dan satu lensa kecil dan flash sejajar di sampingnya. Pindah ke sisi depan ada perbedaan luas layar yang cukup terasa, di mana Vivo T1 5G ada di 6,58 inch, sedangkan di Infinix Zero 20 ada di 6,7 inch. Bahkan desain kamera depannya juga mirip karena masih sama-sama menggunakan desain water drop. Untuk bezel kedua handphone ini nggak bisa dibilang tipis banget, terutama di bagian dagu, dan untuk perlindungan layar ya, kedua handphone ini kita tidak menemukan informasi apapun. Tapi keduanya sudah sama-sama dilengkapi anti gores yang sudah terpasang dari pabriknya. Feel pegang kedua handphone ini cukup berbeda, berasa lebih berat di Infinix Zero 20 dan ini tergambar dari beratnya, di mana Vivo T1 5G ada di 188 gram dan di Infinix Zero 20 ada di 197 gram. Untuk sisanya masih mirip-mirip, kayak fingerprint sensor ada di samping, sama-sama masih dilengkapi audio jack 3,5 mm, cuma slot SIM tray-nya Vivo T1 5G bertipe hybrid, sedangkan di Infinix Zero 20 bertipe dedicated. Dari segi display, perbedaannya lumayan terasa di mana Vivo T1 5G menggunakan panel IPS LCD beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 60Hz, dan di Infinix Zero 20 panelnya menggunakan AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Saat kita bandingkan untuk memutar video HDR, hasil tone warna perbedaannya terasa sekali. Vivo T1 5G terasa pucat dan memang ini yang terpucat di kelasnya. Sedangkan di Infinix Zero 20 lebih vivid, warnanya lebih tajam walau bukan panel yang mewah banget. Dan ini berlaku juga untuk video non HDR. Terus untuk scrolling menu dan penggunaan media sosial, Vivo T1 5G juga ketinggalan karena refresh rate-nya cuma di 60Hz. Sedangkan di Infinix Zero 20 sudah lebih halus karena refresh rate-nya ada di 90Hz. Saat kita tes di controllable area-nya Antutu, semua area layar kedua handphone ini bisa diakses dan gak ada masalah berarti. Terus untuk dukungan sentuhannya, Vivo T1 5G ada di 10 jari dan di Infinix Note 20 ada di 5 jari. Dan waktu pas kita rapid touch, Vivo T1 5G punya potensi touch delay. Tergantung seberapa sensitif kalian, sedangkan Infinix Zero 20 lebih aman dan responsif. Untuk speakernya juga ada perbedaan karena Vivo T1 5G cuma di mono speaker dan di Infinix Zero 20 dilengkapi stereo speaker. Karakter speakernya Vivo T1 5G stagingnya lumayan, clarity-nya cukup baik dengan porsi bass, mid, dan treble-nya cukup seimbang. Tapi powernya kurang dan nggak seimbang antara kiri dan kanan. Kalau di Infinix Zero 20, karakter bassnya kuat dan nendang dengan mid yang stabil, tapi treble dan vokalnya agak low dan kurang clear. Untuk kelengkapan sensor juga terdapat perbedaan di mana Vivo T1 5G tidak dilengkapi gyro hardware, tapi kalau untuk NFC sudah ada. Kalau di Infinix Zero 20 sudah dilengkapi NFC dan terdapat juga gyro hardware.
Untuk kelengkapan biometrik, kedua handphone ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor, dan keduanya cukup baik dalam respon dan kecepatan, tapi Infinix Zero 20 lebih lama dikit karena pakai animasi. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal, waktu pas kita tes dengan kartu yang sama kedua handphone ini untuk bar sinyalnya, Vivo T1 5G cukup aman, dan di Infinix Zero 20 penuh walau kadang suka naik turun. Tapi itu cuma sesekali, dan waktu pas kita speed test hasilnya masih agak lebih mending di Vivo T1 5G. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar sinyal masih lebih kuat di Vivo T1 5G, dan kuatnya jauh banget dibanding Infinix Zero 20 yang cakupannya cukup menyedihkan. Lebih sering cuma dapat 1 bar dan kadang nggak connect sama sekali. Dan waktu pas kita speed test hasilnya menggambarkan itu semua karena kurvanya Vivo T1 5G cenderung stabil, sedangkan di Infinix Zero 20 naik turun, dan hasil speed testnya lebih kencang di Vivo T1 5G, baik secara speed download dan uploadnya. Kalau untuk kecepatan storage-nya secara hardware cukup setara karena sama-sama menggunakan UFS 2.2, namun hasil skor sintetiknya skornya cukup jauh menang di Infinix Zero 20 yang unggul telak pada sequence write dan random access. Dua HP ini sama-sama membawa triple kamera dengan setup yang berbeda, di mana Vivo T1 5G di 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Kalau di Infinix Zero 20, 108 megapiksel di kamera utama, 13 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel lensa potret. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 60 megapiksel tapi dengan OIS. Pada settingan auto, tone warna kedua HP ini ada perbedaan, di mana Vivo T1 5G cukup mild dari segi processing tapi warnanya cukup tajam, dan di Infinix Zero 20 full processing terutama di saturasi. Warnanya tajam banget tapi masih tetap enak dilihat mata. Kemudian di dalam ruangan dengan cahaya yang mumpuni, keduanya cukup konsisten, namun perbedaan hardware kamera cukup berasa sih karena secara detail unggul di Infinix Zero 20. Sedangkan untuk dynamic range masih lebih baik di Infinix Zero 20. Untuk mode potretnya secara detail dan tone warna masih membawa algoritma dari mode autonya, terus dari segi kerapian keduanya cukup rapi, tapi dari segi kedalaman Infinix Zero 20 lebih dalam dan detailnya lebih baik. Untuk lensa ultra wide mutlak menang di Infinix Zero 20 karena Vivo T1 5G nggak punya. Dan untuk kondisi low light, kedua HP ini sama-sama menghasilkan noise tapi detailnya masih kejaga di Zero 20. Efek grainy-nya masih lebih kerasa di Vivo T1 5G. Waktu pas kita pakai night mode-nya, keduanya terjadi peningkatan tapi lebih drastis di Infinix Zero 20. Detailnya dapat, glare-nya cukup rapi, noise-nya cukup rendah. Kalau di Vivo T1 5G agak labil, kadang suka overexposure dan brightness sehingga kesannya terang aja, tapi kadang hasilnya juga bagus banget. Kalau untuk hasil kamera depannya, skin tone kita di Vivo T1 5G agak lebih cerah dan exposure-nya naik, tapi detailnya jadi agak-agak kurang. Kalau di Infinix Zero 20 lumayan mendekati natural dengan detail yang bagus di kelas harganya. Terus kalau kita pakai mode potretnya, tone warnanya masih sama dengan mode auto, keduanya cenderung gak rapi tapi masih lebih rapi di Infinix Zero 20 dan kedalamannya lebih deep di Infinix Zero 20. Kalau untuk urusan backlight HDR, Infinix Zero 20 jauh lebih luas. Di perekaman kamera belakangnya, Infinix Zero 20 punya keunggulan mode ultra wide dan bisa merekam dengan resolusi lebih tinggi di 1440p, dan kita baru bisa aduin di resolusi 1080p 60fps. Tapi untuk kedua handphone ini sama-sama tidak punya IIS di resolusi dan FPS ini, jadi hasil yang gak stabil tapi lebih parah di Vivo T1 5G yang secara detail lebih baik di Infinix Zero 20. Kalau secara warna sih masih mirip-mirip ya, dimana Vivo T1 5G exposure tinggi, kalau di Infinix Zero 20 lebih warm. Kemudian di 1080p 30fps Vivo T1 5G tidak punya IIS, kalau di Infinix Zero 20 sudah dilengkapi IIS.
Udah pasti hasilnya dari kestabilan menang di Infinix Zero 20. Secara tone warna masih sama dengan yang 60 fps. Auto white balance ya Vivo T1 5G lumayan berantakan, kalau di Infinix Zero 20 lebih konsisten, tapi detailnya lumayan turun dari 60 fps. Dynamic range-nya juga lebih baik di Infinix Zero 20. Di kamera depannya juga kita bisa merekam di 1080p 30 fps. Bedanya Vivo T1 5G tanpa IIS atau OIS, kalau di Infinix Zero 20 menggunakan OIS. Di Vivo T1 5G skin tone kita lebih flat dengan detail yang lumayan, dan di Infinix Zero 20 skin tone kita agak kemerahan tapi mendekati natural dan detailnya juga bagus. Perbedaannya ada di background, di mana Vivo T1 5G cenderung biasa banget tapi auto white balance-nya masih lumayan. Kalau di Infinix Zero 20 bokehnya dapat, hasilnya juga lebih minim jelly dan pastinya lebih stabil. Dan ini adalah hasil perekaman 1080p 30 fps Vivo T1 5G dan Infinix Zero 20. Kalian bisa cek sendiri hasilnya. Kedua HP ini membawa setup yang berbeda, di mana Vivo T1 5G dibekali MediaTek Dimensity 810, RAM 8GB dan storage-nya di 128GB dengan Vantage OS 12 yang berbasis Android 12. Sedangkan di Infinix Zero 20 menggunakan chipset MediaTek Helio G99, RAM-nya 8GB dan storage yang kita punya di 256GB dengan XOS 12 yang berbasis Android 12. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Play Store, dan Google Chrome. Hasilnya Infinix Zero 20 mendominasi di speed test ini dengan 8 aplikasi bisa dibuka lebih cepat termasuk 3 game, dan cuma 1 aplikasi yang bisa dibuka lebih cepat oleh Vivo T1 5G dan 1 aplikasi lainnya seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita tes. Hasilnya kali ini terbalik, di mana Vivo T1 5G cuma reload di 1 game dan untuk sisa aplikasi lainnya bisa dibuka tanpa reload. Sedangkan di Infinix Zero 20 2 game dan 1 aplikasinya reload, yaitu Call of Duty Mobile, PUBG dan Netflix, dan untuk sisa aplikasi lainnya bisa dibuka tanpa reload. Kedua handphone ini membawa baterai yang beda tipis, di mana Vivo T1 5G di 5000 mAh dan di Infinix Zero 20 di 4500 mAh. Untuk SOT kedua handphone ini cukup berbeda, di mana pada pengetesan benchmark PCMark Vivo T1 5G ada di 10 jam 43 menit dan di Infinix Zero 20 cuma di 5 jam 44 menit. Dan kalau bicara pengecasannya, untuk kepala charger Vivo T1 5G cuma dibekali kepala charger di 18 watt dan di Infinix Zero 20 ada di 45 watt. Untuk pengecasannya dari 4 sampai 100% di Vivo T1 5G ada di 1 jam 50 menitan dan di Infinix Zero 20 dari 2 sampai 100% ada di 1 jam 3 menitan. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di auto, brightness 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor AnTuTu-nya dan hasilnya Infinix Zero 20 selesai terlebih dahulu dengan skor di 378 ribuan dan Vivo T1 5G menyusul setelahnya dengan skor di 382 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact, kita main selama 30 menit dengan settingan low 60 fps dan keduanya cukup lancar walau bukan yang tersmooth. Waktu kita mainkan tidak ada kendala berarti, yang pasti namanya Genshin Impact ada sesekali drop di kedua handphone ini tapi nggak sampai ganggu banget. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Vivo T1 5G ada di 8% dan untuk suhunya sendiri ada di 44 derajatan paling tinggi, sedangkan di Infinix Zero 20 konsumsi baterainya ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan paling tinggi. Game kedua yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile, kita main di settingan medium high dan untuk pengalamannya nggak terasa perbedaan yang signifikan. Secara performa masih sama-sama aja untuk di settingan ini. Keduanya sama-sama lancar, semua teksturnya bisa kerender dengan baik. Pergerakan karakter kita di kedua handphone ini juga lancar-lancar aja dan kita tidak menemukan lag yang mengganggu. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Vivo T1 5G ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Kalau di Infinix Zero 20, konsumsi baterainya ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan paling tinggi. Untuk game selanjutnya kita akan main Mobile Legends dengan settingan kedua handphone ini mentok di grafik high dan high frame rate.
Terus pengalaman kita, keduanya udah bisa deliver game ini cukup baik. Semua efek grafisnya bisa keluar, gak ada tekstur yang hilang, dan ini wajar karena emang agak kentengan untuk kedua handphone ini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Vivo T1 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan, dan di Infinix Zero 20 konsumsi baterainya ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan. Untuk game terakhir kita main PUBG Mobile dengan settingan mentok di Balance Ultra, dan lagi-lagi mirip-mirip karena kedua handphone ini secara power raw sama-sama aja sih. Dua-duanya lumayan lancar untuk dimainkan, kita nggak nemuin kendala berarti, tekstur di dalam game bisa ke-render, FPS-nya aman-aman aja, kita nggak nemuin yang ada yang drop waktu pas di tengah-tengah. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Vivo T1 5G ada di 8% dan suhunya ada di 42 derajatan paling tinggi. Dan di Infinix Zero 20 5G konsumsi baterainya ada di 7% dengan suhu tertingginya ada di 40 derajatan paling tinggi. Namanya teknologi dengan range yang mirip-mirip, pasti ada trade-off dari masing-masing kedua handphone ini. Tinggal kalian tentuin mana yang lebih cocok dengan preferensi kalian. Plus minus kedua handphone ini cukup jomplang, di mana trade-off penggunaan chipset 5G di Vivo T1 5G cukup banyak dibanding Infinix Zero 20 yang bisa kasih fitur yang lebih berlimpah dengan budget nambah dikit. Tapi bukan berarti Infinix Zero 20 tanpa celah. Sinyal penangkapan Wi-Fi di handphone ini parah banget, dan UI-nya menggunakan XOS yang update-nya ala kadarnya, dan bentuk UI-nya tuh juga agak kurang banget sih. Dan ini semua sih balik lagi ke kalian lah ya. Dan segitu aja compare dari kita, karena tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!